Baik, pada video sebelumnya kita telah membuat suatu menu menggunakan MDI. Nah, pada bagian ini kita akan mencoba untuk menampilkan beberapa data dari tabel tertentu ke dalam suatu data grid ya. Nah, fungsinya untuk memudahkan kita dalam melakukan pencarian data gitu. Nah, sekarang teman-teman buat dulu ya database-nya. Database-nya seperti ini, tapi supaya mempercepat proses pengerjaan, nanti filenya akan saya sertakan di bagian deskripsi video. Jadi teman-teman tinggal download aja database-nya. Dan di sini kita langsung aja buat suatu tampilannya ya. Nah, di sini saya akan mencoba membuat form tampil data serta beberapa tambahan menu ya. Misalnya untuk tambah data, hapus data, dan edit data gitu ya, ke dalam form ini gitu. Dan kita akan menggunakan tab ya. Jadi ada dua tab, ada untuk tab buat menampilkan data dan ada tab untuk manipulasi data. Nah, caranya teman-teman tinggal pilih komponen, atau kalau mau lebih cepat bisa menggunakan Ctrl T, kemudian cari di sini Microsoft tab ya namanya. Ketik ke tab dialog. Kemudian di sini kita akan menghubungkan database-nya menggunakan Ado Data Control ya, atau Ado DC. Kemudian menampilkannya kita akan menggunakan data grid Control 6. Nah, jadi ini adalah komponen yang harus kita centang ya, karena di sini belum tersedia. Oke, nah ini udah muncul ya. Nah, sekarang kita gunakan yang tab terlebih dahulu. Kita cari, nah ini ya tabnya. Oke. Nah, di sini ada 3 ya, dari 0, 1, 2. Tapi di sini kita akan menggunakan yang 2 saja, berarti 0 dan 1 saja. Nah, kita pilih ke bagian properti. Di sini kita cari untuk tabnya jangan 3 ya, tapi 2. Oke, selanjutnya pada tab 0 ini kita ubah captionnya atau namanya. Misalnya tampil data barang. Kemudian tab satunya di sini manipulasi data barang. Oke, kita buat judul di atasnya agar lebih enak dilihat ya. Kita buat label di sini. Form data barang. Oke. Formnya juga sama ya, ini kita ganti. Form data barang. Oke, ini kita edit lagi ya di bagian pengaturan posisinya ke center. Kemudian untuk fontnya kita ubah ke 24 bold. Nah, seperti ini. Kita beralih ke tampil data barang dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan frame ya untuk mempercantik tampilan aja, dan ini nggak harus sih. Kita ubah nama frame-nya. Ini pencarian. Oke, ini udah bener ya tulisannya. Kemudian di sini kita akan membuat label. Kita akan mencarinya berdasarkan kode. Kemudian kita buat text box dulu di sini. Kemudian kita buat lagi di sini berdasarkan nama gitu ya. Ini untuk pencarian aja. Kemudian kita buat button di sini. Nah, di sini biasanya kan kita nggak pernah mengganti variabelnya ya. Nah, di sini kita ubah dulu namanya. Kenapa? Karena nanti kita akan banyak berhubungan dengan variabel atau nama dari suatu objek tertentu. Jadi supaya nggak mencari lagi, kita ubah aja namanya menjadi CMD ya, atau command cari gini. Kemudian pada bagian captionnya kita ubah jadi cari. Oke, seperti ini kita jalankan. Ya, kurang lebih seperti inilah ya.
Kemudian di sini kita akan menampilkan data grid ya. Kita pilih ke data grid di sini. Kita pilih aja ke sini untuk menampilkan datanya. Dan kita akan menampilkan data ini berdasarkan atau sumbernya dari Microsoft Access ya dengan nama database penjualan. Jadi kita harus membutuhkan namanya konektor atau koneksi. Nah, di sini kita akan menggunakan yang tadi kita pilih ya namanya Ado DC ya atau Ado Data Control. Kita simpan aja di sini, sembarang aja ya. Karena nanti ini akan kita hilangkan. Kemudian kita klik kanan, kita pilih Ado DC Properties. Kemudian pada bagian Use Connection String ini kita build. Kemudian kita pilih Microsoft Jet 4. Next, selanjutnya kita cari nama database-nya. Di sini saya gunakan penjualan. Kemudian tes. Oke, ini sudah sukses. Oke. Selanjutnya kita pilih record search. Nah, di sini pada komen tipenya kita ubah menjadi @cmd text. Kemudian karena di sini kita akan menampilkan semua data, berarti kita gunakan perintah select bintang from barang. Oke. Nah, setelah itu kita klik bagian data grid-nya. Nah, kemudian kita pilih ke bagian property ya. Di sini kita cari namanya data source. Nah, di sini kita ambil berdasarkan Ado DC1. Nah, ada DC1 ini yang mana? Nah, yang ini ya. Kemudian agar datanya langsung muncul, kita klik kanan pada bagian data grid, kita pilih bagian relative field. Kita yes. Nah, di sini udah muncul ya nama atribut atau nama field name dari tabel barang ya. Seperti ini. Kalau lebih jelas lagi, nah seperti ini ya. Nah, sekarang di sini kita akan merubah formatnya ya, karena di sini masih sesuai dengan format bawaan dari si tabel barangnya. Jadi kita ubah dulu di bagian properties, kemudian pilih bagian kolom. Nah, pada kolom 1 di sini kan tertulis KDBRG ya. Nah, ini kita ubah menjadi kode dan kapital supaya rapi. Kemudian nama. Kemudian di sini harga beli. Kemudian harga jual. Dan yang terakhir adalah stok ya. Nah, seperti ini kita pilih oke. Kemudian di sini kan masih ada space-nya ya atau ada ruang yang kosong. Nah, ini kita sesuaikan aja. Kita klik kanan, kemudian edit. Kemudian kita bisa menggesernya gitu ya supaya dia pas ke kanan. Oke, segini cukup kayaknya. Oke, ini tertulis sedang digunakan ya si barangnya. Jadi ini kita close aja si database-nya. Kemudian kita jalankan lagi. Dan sekarang sudah muncul ya data dari tabel barang. Oke, selanjutnya di sini ada yang perlu kita hilangkan, yaitu ada DC1 ya, dan di sini teksnya masih teks 1, teks 2. Jadi ini kita bakal hilangkan dulu. Oke, kita ke bagian form load, kemudian teks 1 kita kosongkan, teks 2 kita kosongkan juga. Kemudian kita pilih Ado DC 1. Kemudian kita pilih visible. Nah, berarti di sini terlihat gitu ya. Maka di sini kita pilihannya false, jadi tidak terlihat gitu. Kita jalankan dan sekarang sudah tidak terlihat ya. Kita bandingkan dulu ya antara desain dan hasil runningnya. Oh, nggak kelihatan ya. Jadi memang seperti ini. Dan manipulasi data barang ini kemungkinan akan kita selesaikan di video kedua aja ya supaya tidak terlalu panjang. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.